Saatnya pergi. Jika kau tidak bisa melupakannya, kau akan kalah. Aku ingin bertemu dengannya. Dewa Judi ingin melihatku. Aku tidak ingat kapan pertama kali bertemu dengannya. Aku masih sangat muda waktu itu. Mungkin berusia sekitar 10 tahun. Ayo pasang lagi, ayo. Berapa lagi? Ayo dibuka. Ini dia 100.000. Oh, berapa lagi? Kartunya. Ya nanti. Ayo. Taruhan lebih banyak lagi, ayo. Ayo lebih banyak ini ya. Ayo, Mari lihatlah, ayo pasang taruhanmu. Ayo pasang. Ayo pasang. Buka, Ayo. ayo. Siapa lagi yang mau pasang? Buka. Ayo. Wah. Bibi, apa Bibi akan bertaruh? Ya. Tidak, Bibi hanya melihat-lihat saja. Mana ini? Ini aku pasang. Ayo pasang lagi, ayo. Buka. Bibi, jangan pilih lampu, pilih kepiting saja. Ayo, pasang lagi. Iya, Ayo mulai. Ayo lihat. taruh saja apapun yang kau suka. Taruhan lebih banyak, menangkan lebih banyak. Buka. Ayo Ya, pasang taruhan. cepat. Buka. Ya, mana? Wah. 3 kepiting. Ketiganya adalah kepiting. Ih. Harusnya Bibi mendengarkanmu. Labu jarang muncul. Sepertinya ikuti saranku. Lagi. Selanjutnya bertaruh pada kepiting. Tambah lagi. Ayo, bertaruhlah cepat. Baiklah, 200. Bibi menghemat sekian lama untuk punya cincin ini. Tutup mulutmu. Ayo pasang. Ayo cepat. Buka lagi. Ayo cepat. Pasang taruhan sekarang. Ayo tunggu apa lagi? Cepat dibuka. Ada polisi. Ayo polisi. Ayo. Lewat sini. Ayo. Bakaran. Ayo cepat. Ayo lari. Ayo cepat. Ayo. Lebih cepat lagi lewat polisi. Awas minggir. Ayo cepat lari. Ayo. Awas sini. Ayo cepat. Ayo cepat sembunyi. Awas minggir. Cepat ada polisi. Bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja kan sayang? Ayo, ke sebelah sana. Ayo cepat. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Kepalaku masih sakit setelah beberapa hari. Hehehe. Bawa kemari si kecil itu. Baiklah. Aku tidak berpikir akan melihatnya lagi. Dia diculik oleh pengemis kuai. Apa kau benar-benar akan memotongnya? Anak kecil nakal ini baru diculik. Lihat, dia punya kulit yang bagus dan lembut. Orang akan lebih mengasihani dia jika dia lumpuh. Hah? Malang sekali nasibmu, nak. Aku akan potong tanganmu. Jangan! Ya! Di luar hujan deras, Tuan Kuai. Apa aku mengganggumu? Tuan Ken, Tuan Ken, dia ingin memotong tangan anak itu. Aku melihatnya tadi. Apa kau akan menjadi sekejam itu? aku hanya mencari nafkah. Aku tidak suka metode brutal seperti itu. Lebih baik urus urusanmu sendiri. Baik. Aku akan membela anak ini. 5.000. Sebelumnya, aku juga membelinya darimu. Sekarang dia dipanggil Kongo. Apa lihat-lihat? Apa kau mau dipukul? Jangan mencobanya. Dia sangat tangguh sekarang. Banyak kau! Aduh! Ambilkan aku obat! Aduh! Tuan Ken membawa pergi Kochun.
Sejak malam itu, seolah dia menghilang dari bumi. Ayah memberiku cincin giok yang dia curangi dari pelayan, dan aku memakainya. Sekarang aku sudah dewasa. Ayahku terkenal di dunia kriminal. Dia punya banyak perkumpulan mahjong. Ayo. Banyak orang menyebutnya Siapa sebagai lagi? tuan Ayo, pemicin. Begitu, Pasang, yang banyak. orang suka memanggilku. Komen tidak? Udah, Seven. Ada apa? Ayahmu mengingatkanmu Pasangannya. untuk mengunjungi kasino bawah tanah. Beberapa orang payah sedang menunggu. Kau punya banyak orang payah di sini. Ya, apa berikutnya? Aku menang. Ayo. 2 kali lipat, bayar. Aku tidak keberatan membayar jika kau bersedia menggunakan uangku. Kau datang memberiku 10 atau 20 ribu setiap malam. Mau ke pengadilan atau hanya memujiku? Keduanya boleh? Kalau ingin memberiku uang, aku tidak keberatan. Tapi kalau kau ingin merayuku, perbaiki mukamu lebih dulu. Hei, gantikan aku di sini. Ini giliranku. Pak, dia itu sangat sombong. Suruh orang kita memberinya pelajaran. Tolong aku! Apa yang kau teriakkan? Aku takut karena kau akan beri kami pelajaran. Berani membuat masalah? Aku tidak berani. Kami punya lebih dari 30 orang. Kalau kau bisa menangani kami, itu tidak masalah. Tapi katakan kalau kau jauh lebih kuat, aku akan menjadi PK. Hah? PK itu apa? Itu artinya anak Malang, Pak. Malang apanya? Minggir. Hati-hati. Hei, si payah berbaju hijau itu siapa? Iya. Dia orang Vietnam. Temanku perkenalkan sebagai petarung yang hebat. Dia juga pemakan yang enak. Aku tidak tahu dia pandai bertarung atau tidak, tapi dia sangat pandai makan. Dia makan 10 mangkuk daging barbeque di atas nasi. Itu tidak biasa. Dia mungkin tidak bisa makan di Vietnam. Kau seorang tentara ya? Ya, aku seorang komandan di pasukan khusus Vietnam Selatan. Siapa namamu? Panggil aku Lung Wu. Berapa lama belum makan? 4 hari. 4 hari. Kau merasa lebih bahagia mengonsumsi makanan selama 4 hari sekaligus? Di rawa-rawa, beberapa orang makan manusia, tapi aku tidak. Sepertinya dia orang yang serius. Berikan aku makan, aku lenyapkan orang untukmu. Heh, dia cuma makan semangkuk nasi dan selesaikan pekerjaannya. Tapi kau makan 10 Aku mangkuk lenyapkan sehari. 10 untukmu. Tidak, terima kasih. Bantu saja aku bersihkan tempat dan ubin mahyong. Akan kuberi makan, akomodasi dan 500 sebagai gaji. Jangan senang dulu. Masa percobaan 3 bulan. Kau akan dibayar jika lulus. Jika tidak, kau akan dibayar biaya hidupmu. Heso, Iya. beri kartu pengenal. Ada apa? Ada beberapa orang datang. Di mana Seven? Jangan keluar. Bayar untuk 10 mangkuk nasi. Awas kalau melawan. Diam. Aduh, Sudah diam. Iya. Iya. Jangan macam-macam. Di mana Seven? Lungu, itu bagus sekali. Totalnya 11. Kau berhutang 1 mangkuk nasi. Daging panggang di atas nasi tidak. Aku traktir sup sirip hiu. Hei, kau sudah makan 10 mangkuk sup sirip hiu. Sudah cukup letakkan. Akan kutunjukkan kasino bawah terbaik. Ayo, cepat Song. Iya. Ayah, bagaimana bisnisnya? Kau di sini. Siapa pamanmu? Paman Wei, Paman Man, Paman Hing, apa kabar? Ini putriku. Laki-laki ini adalah tuannya. Ya, dia cantik juga.
8, 10. Bisakah 2, 4, 6, 8, dan 10 membentuk stretch? Ayah angkat, kau mabuk. Aku tidak mabuk. Aku akan mengikuti. 500.000. 500.000 lagi. Ayah angkat, hati-hati ditipu. Biar aku yang ambil alih. Anak muda, jaga lidahmu. Siapa yang curang? Ayah angkatku sedang mabuk. Tapi kau bersikeras berjudi dengannya, dia pasti kalah. Bersikaplah baik. Hormati seniormu ini. Mereka tidak akan menipuku. Itu benar. Jika tidak mau kalah, pulang saja. Tidak mampu kalah. Aku pasti akan menang. Tapi aku lagi mabuk. Lebih baik aku membiarkan anak angkatku membacakan kartuku. Laki-laki berambut panjang ini. Dia punya temperamen yang buruk, jadi dia tidak bisa berjudi. Ya, yang itu di sana, di sana. Kocun. Ya, ayah angkat. Sini duduk ya. Duduk. Ayo sudah ya. Ambil tempatku, ayo duduk di sini ya. Ayo kau ikut aku, sedang apa di situ? Ayo. Maaf ya. Ayo. Sekarang giliran siapa? Ayah angkatmu menawar 500.000. Aku ikut. Aku juga. Ayo minum. Aduh. Kakak. Aku tidak ingat yang mana kartu Ayo, pertama. lagi. Boleh aku buka salah satunya tidak? Tentu. Terima kasih. Sepasang Jack, 2 juta. Mana yang lebih besar, Astrid atau Trips? Trip lebih besar dari Stride dan 2 pasang. Oh. Ya. Bagus, aku ikut 2 juta tambah 1 juta, jadi 3. Aku tidak ikut. Aku biarkan kau menang kali ini. Aku beruntung, aku punya Astrid. 8? Kau menyebutnya Stride. Maaf, aku salah baca, ini 8 ya. Ini pertama kalinya aku main. Tapi aku menang ya kan? Tidak masalah. Ayo main lagi. Orang itu sangat beruntung. Kalian tidak akrab satu sama lain. Aku menyebutnya si Payah, dia bukan temanku. Mereka komunikasi dengan membaca bibir. Wah, langsung kartu bagus. 50.000. Aku ikut. Aku mau duduk di sana ya. Kenapa tidak minum lebih banyak? Laki-laki tampan, kenapa kau mengabaikanku? Sepasang raja. Sekarang giliranmu. Baiklah. 300.000. Wah. Aku ikut dan tambah 1,7 juta lagi. Kau butuh 2 juta untuk ikut. Aku keluar. Dengan as tertutup, aku kira kau tidak akan beruntung. 1,7 juta. Beres. Aku juga punya kartu as. Apa kau punya kartu as tertutup? Aku all in. Tidak masalah. Iya, masuk semua. Aku punya pasangan raja dan kartu as. Kau akan kalah. Tapi maaf, ini bukan kartu as. Aku punya 3 berpasangan. Pak, Ayah, Kau punya tris, tapi kau menantang rajaku. Maafkan aku, ini keberuntungan pemula. Jangan tersinggung ya. Kau... ya Ada ampun, apa, Ayah angkat? Kau punya obat? Tidak. bagaimana ini? Ayo pergi, aku berhasil menang. Tolong diuangkan ya. Aduh, Ini cek bank 10 juta.
Terima kasih. Scarface, bawa beberapa orang untuk melenyapkan ketiganya dan dapatkan ceknya kembali. Baiklah. Lungu, cepat bantu. Kau tahu laki-laki mana yang tidak boleh kau pukulkan? Aku tahu. Bagaimana bisa tahu? Kau mimisan hanya karena menatapnya. Ada apa dengan dia? Wah, dia dipukul. Mau apa dia? Kepada para penumpang, berdiri di belakang garis kuning. Jauhi pintu kereta, berhati-hatilah. Silakan. Terima kasih. Berikan aku ceknya. Kau orang baik. Kau pulang saja. Aku tahu kalau kau berbeda dengan yang lainnya. Cuma kau yang berhasil mengikutiku. Seseorang bilang padaku untuk tidak menyakitimu. Apa gadis dengan bekas luka di keningnya? Aku tidak akan mengembalikan cek ini. Jika tidak bisa mengalahkanmu dalam 20 menit, aku pergi. Di sini? Tolong beri jalan. Ayo cepat ke sana. Mereka mau Apa dia? Sepertinya mereka akan berkelahi. Aneh. Mereka hampir menendang wanita hamil itu. Hei, apa yang kau lakukan? Hah? Kau tidak ingin melihat pertarungan, tapi kita semua mau, iya kan? Iya. Ayo. Bagus. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Kalau terus lanjut, aku pasti akan kalah darimu. Panggil aku Lungu. Aku Kocun. Sampai jumpa lagi. Awas. Berikan. Oh iya, hebat mereka ya. Mengagumkan. Bagus.
30 detik sudah habis dan tanganmu sekarang paling lembut dan halus. Semua otot telah terbangun. Heng, coba gunakan rambut ini untuk mengontrol dadu. Tiga, 4, 5, total 12. Menurutku 2-3-3 untuk 8 poin. Kau meningkat cukup pesat ya? Iya, kendaliku jauh lebih baik. Suatu saat nanti tolong ajak aku ya. Tidak. Memang kenapa? Sejak kau berumur 9 tahun, kau telah membasahi tanganmu dengan susu setiap malam. Sekarang kau berusia 20 tahun. Bagaimana kau gunakan tanganmu dengan sembarangan? Kau adalah senjata rahasiaku. Aku tidak akan menunjukkanmu kepada orang lain jika itu tidak perlu. Terkadang kau harus mempertaruhkan segalanya dalam perjudian. Pertandingan akan dihentikan sementara. Biasanya kartu akan ditutup dengan clutch. Ya, seperti ini. Hing, mengendalikan dadu bukanlah teknik tertinggi. Curi kartu itu. Kau sudah berlatih selama 5 tahun. Ayo tunjukkan teknikmu, cepat. Apa sudah selesai? Ayo sekarang buka. Di mana kartunya? Hebat. Tapi apa gunanya ini? Mencurinya adalah langkah pertama. Selanjutnya kau harus mengembalikannya. Caranya bagaimana? Aku tidak bisa memberitahumu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mengajari kalian masing-masing keterampilan khusus. Hanya kau yang tahu rahasianya. Aku mengajari Ngo menggunakan keringat untuk menandai kartu. Aku mengajarimu serangan psikologis. Dan aku mengajari Hing untuk mencari kartu. John, ya? Di antara kalian bertiga, aku pikir kau yang paling mampu. Belum lagi ayahmu dan aku sangat dekat. Aku terlambat menyelamatkan nyawanya, jadi aku merasa menyesal. Jun, kau harus ingat ini, nak. Ibu melihat orang yang melenyapkan ayahmu. Dia terlihat aneh. Dia sepertinya selalu tersenyum. Senyumnya menyeramkan yang pasti membuatku takut. Kau harus ingat itu, nak. Saat aku menemukanmu, aku mengambil keputusan. Aku harus membantu anak ini untuk menjadi seseorang. Aku bersyukur ayah angkat mengajariku. Aku sangat berterima kasih. Sekarang kau punya kesempatan untuk menjadi terkenal. Tapi ayah bilang, sebagai penjudi profesional, lebih baik tidak menonjolkan diri. Hanya kasino dengan lisensi yang dapat menghasilkan banyak uang. Aku kira orang-orang menyukai kita. Kita selalu menjadi musuh kasino. Sekarang kita punya kesempatan untuk menjadi pemilik kasino. Untuk menjadi dewa judi. Faktanya kasino-kasino di Asia Tenggara selalu dibenci oleh kasino di Eropa dan Australia. Mereka tidak berpikir bahwa kita profesional dan kita dikendalikan oleh triad. Baru-baru ini para eksekutif kasino mengadakan pertemuan. Mereka memutuskan untuk menyelenggarakan pertandingan dewa judi. Pemenangnya adalah presiden semua kasino di Asia Tenggara. Dia harus mengawasi dan mengakhiri semua aktivitas penipu. Aku pikir Ngo dan kau harus bergabung. Ayah angkat, aku rasa aku tidak bisa. Sebenarnya kau sudah lebih baik dariku. Aku yakin kau memenuhi syarat. Tapi ayah, seharusnya kau yang bergabung kan? Tapi aku sudah tua. Saat aku masih muda, aku menyinggung banyak kasino. Tapi aku akan menjadi pembimbingmu ya. Lalu, Ngo bagaimana? Dia kan hanya asistenmu. Aku ingin dia ikut pertandingan supaya kita bisa punya satu orang lagi di dalamnya. Jun, Hing adalah putriku satu-satunya. Aku tahu kalian berdua saling jatuh cinta.
Tidak perlu menyangkalnya. Aku bisa membedakannya dari kedua matamu. Apa Ngo tahu? Nah, dia memperlakukan Hing seperti adiknya. Selama 2 tahun terakhir, dia perlakukan aku seperti musuh. Aku tidak peduli bagaimana dia berpikir. Kau satu-satunya menantuku. Saat kau menjadi dewa judi, aku akan membiarkan Hing menikahimu. Ayah angkat. Pamanmu ada di sini. Oh, Paman. Maaf membuatmu datang sejauh ini. Ayo, bicara di kamarku. Ayo. Baiklah. Pindah ke arah sana, Pelan-pelan, sedikit pelan-pelan. lagi. Awas Ayo, pelan-pelan. arahkan dengan benar. Pindahkan ke luwu. Ayo jalan. Iya, kepindah. Pindah ke depan. Eh, Iya, ke depan. Cepat, depan. Luwu. Bagus. Ayo. Iya. Geser, Cepat pelan-pelan, lalu. pelan-pelan. Aduh, bagaimana ini? Pelan-pelan. Ayo, geser. Sebelah situ. Sedikit lagi, sedikit lagi. Lungu, Aduh, Heso, cepat berdiri. Aku tidak ingin dia melihat mukaku. Cepat. Kau mendapati Kang Yim. aku bilang akan mencarimu kan? Kita ke tempat lain. Aku harus bersihkan mukaku. Di Ayo, mana kacanya ya? Aku tidak bisa memberikan dia melihatku seperti ini. Mana kacanya? Aduh, di mana? Mukaku berantakan sekali. Bagaimana ini? kenapa dia datang? Kau sangat gugup. Kau bisa jaga rahasia tidak? Ya tentu saja bisa. Aku curiga dia orang yang kutaksir selama bertahun-tahun. Jadi sudah bertahun-tahun. Aku mengenali ayah angkatnya. Apa besok kau akan ke Makau? Aku tidak punya banyak teman. Aku tidak tahu harus berbagi cerita dengan siapa. Lalu teringat padamu. Bagaimana jika aku mengkhianatimu? Aku ini bisa menilai mana orang yang baik dan mana yang tidak. Terima kasih. Hei, kalian sedang apa? Aku tahu kau dipanggil Kochun. Kochun nama yang bagus. Itu adalah nama yang berarti penting. Nama yang bagus apalagi buat laki-laki sepertimu. Apa sih yang kau bicarakan? Kita pernah bertemu sebelumnya. Kau ingat tidak? Ingat, Kau menang banyak malam itu. bukan hanya malam itu. Kita bertemu di sebuah taman 17 tahun yang lalu. Kau menyelamatkan aku. Begitulah caramu mendapatkan bekas luka di dahimu ini. Kau memakai cincin bibi keempat, dan malam ayah angkatku membawaku pergi. Kau bersembunyi di loteng dan mencoba untuk menyelamatkan aku. Tapi sayangnya kau terluka. Jadi kau hanya melihat saat mereka membawa aku pergi dari sana. Ternyata kau ingat semuanya. Wajahku jadi panas. Bagaimana kau bisa tahu? Seluruh lingkungan kita telah mendengar cerita cinta anak anjingmu berkali-kali. Pergi sana. Tuanku, Saat aku tanya pada tukang pos alamatmu, dia menceritakan kisah itu padaku. apa? Boneka tanpa gigi itu juga tahu. Itu karena memanggil radio 4 kali, Pamela Peck 5 kali, dan juga... Pergi sana. Kenapa kau tertawa? Selain tertawa, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mungkin tertawa bisa menutupi rasa maluku. Aku juga merasa sangat bersalah. Tidak usah bersikap seperti itu. Kau gadis yang baik hati. Terima kasih sudah menghiburku ya. Sekarang aku merasa lebih baik. Ini adalah cincin pelayanmu. Dia sudah meninggal. Kau bisa menyimpannya. Aku pikir itu akan jadi pesona keberuntunganmu. Terlihat bagus. Aku harus pergi. Dah, Hei, aku akan ke Makau untuk melihatmu bertanding. sampai jumpa. Hei, Kochun! Kochun! Ada sesuatu yang ingin kutanyakan.
Tentang menyukaimu itu hanya fantasi seorang gadis kecil saja. Semua gadis punya fantasi seperti itu Ya, kan? aku mengerti. Itu bagus. Perlakukan aku seperti anak laki-laki saja. Tenang saja. Apa kau punya pacar? Dia dipanggil Ken Hing. Ken Hing. Namanya bagus juga. Dia pasti sangat manis. Bisa aku bertemu dengannya? Tentu, kau bisa berteman baik dengannya. Aku yakin. Aku pergi ya. Iya. Dah. Ken Hing. Aku yakin dia pasti wanita nakal berdada besar. Apa hebatnya dada besar? Semoga dada besarmu jatuh berlutut sebelum kau berusia 20 tahun. Bisa ditendang seolah-olah itu bola sepak. Dung. Astaga, tendang mereka saat jatuh. Dung. Pertandingan dewa judi pembicaraan di kota. Triad dan polisi semuanya tertarik. Soto itu peserta yang sangat kuat. Dia seorang pesulap dalam perjudian. Kalau kau berjudi dengannya, kau pasti akan kalah. Bawakan aku foto orang itu. Aku mengutuk kepalamu, lalu aku mengutuk tangan dan kakimu. Kutukan besar di kepalamu. Kau akan kalah di semua pertandinganmu. Aku mengalahkan tanganmu. Kau akan menjadi orang tidak berdaya. Aku memukul kakimu. Kau akan kalah dalam segala hal. Semua pejudi terkenal ke Makau untuk menyaksikan acara itu. Banyak orang bertaruh di bawah tanah. Kocun adalah kuda hitam. Nilainya 1:20. Hah, Kocun pasti akan menang. Karena aku mendukungnya secara spiritual. Beristirahatlah malam ini. Kita akan menonton pertandingannya besok. Temanku, Ho Hong Sung, mendapat 3 tiket di baris pertama. Dia menyiapkan mobil pribadi dan supir untuk menjemput kita. Kita tinggal di mana? Tentu saja hotel. So, apa kau bercanda? Ini kau bilang hotel? Ho Hong Sung itu sahabatku. Aku yakin ini adalah tempat terbaik yang bisa dia temukan. Apa teman Stanley Ho akan tinggal di tempat jelek seperti ini? Ho Hong Sung sahabatku bukan Taipan Casino Stanley Ho. Dia menjual ikan asin. Kau ini payah sekali. Umurmu berapa, Pak? Usiaku 79 tahun. Wah, kau masih sangat sehat ya? Semua orang memanggilku Robert. Bagaimana kabarmu, Robert? Apa itu, ayah angkat? Senjata. Masing-masing bisa menembak 1 peluru. Tidak ada senjata yang diizinkan di kasino, tapi aku khawatir orang Indonesia akan melakukan pemeran pengganti. Kau dan aku akan membuat satu-satu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Aku rasa tidak perlu. Simpan saja di sakumu. Aku sudah memesan tiket ke Italia. Setelah kita menang, kita rayakan di sana. Hebat. Hebat sekali. Terima kasih memberi kami kesempatan untuk menonton pertunjukan yang Kalau brilian. ketiga orang itu tidak begitu menyebalkan, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan tiket VIP ini. Jangan lupakan tendangan beruntunnya. Dia menjatuhkan mereka dengan baik, jadi kita bisa mendapatkan tiketnya. Omong-omong, apa yang kita lakukan kalau mereka datang untuk balas dendam? Aku belum memikirkan itu. Tendangan saat aku kenyang akan membuat mereka pingsan 4 jam. Wah, bangun. Kocun yang terbaik. Kau akan menang banyak dengan bertaruh pada Kocun. Kocun yang terbaik. Siapa mereka? Cuma teman. Apa dari Little Seven yang kau sebutkan? Chun, lakukan yang terbaik untuk mengalahkan Soto. Aku ingin kau menang sebanyak yang kau bisa. Apa kau ingat apa yang aku ajarkan padamu? Sebelum memenangkan uangnya, ancam musuhmu lebih dulu. Baik. Langkah kedua adalah orang yang benar-benar terampil tidak takut pada yang lemah. Buat dia meringkuk. Ayah, menurut mantra poker, mundur di hadapan musuh yang kuat dedikasikan pada Buddha. Apa maksudnya? Jika musuhmu berada di atas angin, bermainlah dengan bodoh dan juga mundur. Membuat lawan berpikirmu akan kalah sehingga dia akan lengah. Bagaimana dengan mengabdikan diri pada Buddha? Adapun itu, ini digunakan ketika seorang penipu menghadapi penipu kuat lainnya.
Aku akan mengajarimu nanti. Tidak ikut, silakan lanjutkan. 1 juta. Oke, aku ikut. Kumpulkan 5 juta lagi. Kau pasti berpikir akan mendapatkan banyak kue. Baiklah, aku ikut. Kau melewatkan 8. 3 juta. Aku akan ikut dan semuanya masuk. Oke. Aku juga. Per 7. 3/7. Kau adalah penjudi wanita terbaik yang aku tahu. Tapi sayang sekali. 3/8. Kayaknya dia bukan pasangan yang tepat untukku. Tidak, mereka cocok. Astaga, kau ini punya selera yang buruk. Ada apa? Kenapa menatapku begitu? Hehe, Aso. Tanpa melihat, menurutku 5 juta. Aku punya raja dan kartu as. 10 juta. Paman Ken ingin aku ikut. Aku naikkan 30 juta lagi. Baik, aku ikut. Jadi, apa yang kau lakukan? Ikuti itu juga. Aku akan melakukan serangan. Bahkan dewa pun tidak akan bisa. Ini 50 juta. Sombong sekali. Paman Ken sangat percaya diri. Aku juga ikut. Sepertinya kartuku Stride Flush. Langkahi dulu mayatku. Aku tidak berpikir itu adalah Stride Flush dengan taruhan semacam itu. Jika aku punya kartu ini, aku akan main besar. Itu adalah tawaranmu. Semua masuk. Kau akan menang. Jangan panik. Kalian semua payah. Itu tidak membuatku takut. Bagaimana denganmu? Kau akan ikut? Hanya kau dan aku. Percaya diri sekali. Aku punya keunggulan, seperti singa melawan kelinci. Bagaimana? Baiklah. Aku punya cek dari Bank Swiss. 10 juta dolar. Semua masuk dan semua yang ada di atas meja. Aku masukkan juga. Coba periksa. Baik. Apa ada peningkatan taruhan lagi? Tuan Kongo, kau menjatuhkan cekmu pagi ini. Itu untuk 25 juta dolar.
Aku ikut. Kalian semua adalah kriminal. Aku sudah muak. Soto, kau kalah seperti kata kecil. Pulanglah sekarang dan jadilah budak istrimu. Woo! Yeah! Tutupi kartunya. Kongo, aku tidak ingin bicara denganmu. Jun, aku ingin bicara denganmu. Ayah angkat, aku punya kartu yang lebih baik kan? Kenapa dia juga ikut? Dia punya Straight Flush. Itu tidak mungkin. Ayah angkat, aku yakin sekali dia tidak punya Straight Flush. Percayalah padaku. Dia akan menaikkan taruhan dan menunjukkan kartunya. Jangan ikuti. Kenapa tidak? Mendapatkan gelar tidak ada artinya. Siapa dewa judi yang sebenarnya? Kau cukup mengetahuinya. Hah? Apa kau lupa apa yang aku katakan? Seorang ahli judi sejati harus tetap rendah hati. Memenangkan uang adalah tujuan kita. Ayah angkat. Ayah buka pasar taruhan. Aku ini adalah bankir terbesar. Aku telah menerima setidaknya 3 miliar dolar taruhan untukmu. Jika kau menang, aku akan kalah 1 miliar. Bagaimana dengan perasaanku? Biarkan kau menjadi dewa judi selama beberapa bulan. Aku akan memberitahu triknya nanti. Kau akan segera mendapatkan gelar tersebut. Jun, aku ini sudah tua. Apa kau ingin aku bangkrut? Ayah angkat. Aku berjanji padamu akan hasilkan lebih banyak uang untuk kompensasi. Tapi malam ini, aku ingin memenangkan gelarnya dengan cara yang adil dan jujur. Ini adalah dunia laki-laki muda. Jun, aku sangat memahamimu. Kita akan lakukan apa yang kau inginkan. Aku akan mewujudkan mimpimu. Ayah angkat. Aku berharap Hing menikah dengan suami yang baik. Terima kasih, Ayah. Tidak masalah sama sekali. Dengar, Jun. Ibu melihat orang yang melenyapkan ayahmu. Dia sepertinya selalu tersenyum dan senyumnya menyeramkan dan pasti membuatmu takut. Kau harus ingat itu, Nak. Karena Kocun ditembak, komite memutuskan untuk membiarkan Nyonya Ken Hing tunangannya mengungkap kartunya untuknya. Kau tidak apa-apa. Tuan Ko mendapat 10 dan sepasang 9. Kau tidak boleh mati. Tuan Ko punya Strike Flush. Cepat bangun. Dan ditetapkan Tuan Kongo adalah pemenangnya. Dia adalah Dewa Judi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapa kami di surga, kami mohonkan kepada Bapa untuk memberikan keselamatan. Tolong berkatilah Kocun, beri dia kesehatan yang baik. Biarkan dia melarikan diri dari akhirat. Tolong berkatilah Kocun, beri dia kesehatan yang baik. Biarkan dia melarikan diri dari akhirat. Tolong berkatilah Kocun. Apa kau kerabatnya? Ya, saya saudaranya. Pasien ini adalah orang yang paling beruntung.
Peluru masuk ke tengkoraknya dari kanan dan keluar dari kiri. Itu tidak tinggal di otaknya. Sebagian besar saraf masih utuh. Tapi dia akan lumpuh untuk waktu yang singkat. Dia tidak akan bisa bicara dan mengekspresikan diri dengan jelas. Dia akan marah dan cenderung melakukan bunuh diri. Dia membutuhkan lebih banyak perhatian. Ada berita baru? Jadi Kongo mendapat segalanya dari Kochun, termasuk gadisnya. Ini kesempatan emas bagi Nyonya Seven. Jangan sampai dia membaca surat kabar ini. Ya buang saja. Halo Nona. Iya, ada apa? Aku. Kau belum tidur, berhari-hari pulanglah. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku ingin dia melihat mukaku ketika dia membuka matanya. Itu mudah. Begini saja. Jangan sembarangan pegang-pegang. Apa yang kau lakukan? Ya, aku hanya bercanda. Tidak ada yang meminta lelucon. Aduh, Sana jangan, pergi. tolong hentikan. Kau mengganggu saja. Sakit. Pergi. Iya. Sana pergi. Aduh. Hei. Jangan. Aku panggil dokter. Jangan. Kau bisa mati. Kau hampir menjadi dewa judi. Tapi sayangnya kau gagal. Aku merasa tidak enak mengatakan ini. Jika aku jadi kau, aku juga pasti akan menyingkirkan tabung itu. Tapi aku mohon, tolonglah hidup untuk alasan apapun. Dokter bilang kau akan sembuh. Kau bisa kembali dan mengambil kembali apa yang kau miliki sebelumnya. Aku Seven. Genhing. Kau ingin bertemu dengannya? Aku akan membawanya kemari. Cepat, itu. Ini cuma koran lama. Mereka sudah menikah kemarin. Kenapa kau tidak menangis? Setidaknya katakan sesuatu. Jangan hening seperti ini, aku jadi takut. Pasien mungkin kehilangan indera perasa. Cari tahu apakah ada indera perasa yang masih berfungsi. Jadi dia harus makan banyak. Sudah. Jangan melempar lagi, sudah. Coba ini, jahe dan cuka, rasanya enak. Ayo coba. Bagaimana? Apakah enak? Kalau enak, minum yang banyak. Dokter, apa jadinya kalau kita merangsang emosinya secara sembarangan? Itu bergantung pada tingkat keparahannya. Mungkin akan menjadi tidak waras, menjadi terbelakang mental, dan mungkin juga seperti anak kecil. Kochun, kau belum makan berhari-hari. Kau harus sabar ya. Sini, biar aku memberimu makan. Aku memasak ini cukup lama. Ayo makan. Kita sudah mencoba hampir semuanya. Aku bahkan membeli beberapa coklat. Coklat? Berapa lama dia belum makan? Sekitar 3 hari. Kochun, kau harus makan. Kau harus hidup untuk balas dendam. Selamatkan dirimu. Ayo, buka mulutmu. Hei, diam. Dia tidak mau makan, jangan paksa dia. Jangan bergerak. Jangan memaksanya. Bagaimana kau bisa balas dendam kalau kau tidak mau makan? Dia mau makan. Dia
bisa merasakannya. Beri dia lebih banyak, cepat. Wah, dia sudah mau makan. Makan lebih banyak. Dia bisa mencicipi coklat ini yang rasanya pahit. Nona Seven, Kenapa? kami diberitahu kalau Kochun itu masih ada. Tentu saja, dia tidak mati kan? Publik sudah tahu. Itu artinya Kong juga tahu. Dia akan coba melenyapkan Kochun. Kalau begitu, Pasien bisa pulang untuk rehabilitasi. Tetapi ingat, otaknya sudah terluka. Pastikan dia tidak menjadi gelisah. baiklah, jangan membuatnya gelisah. Kami akan berhati-hati. Pertama, kau harus membayar 300.000 sebelum meninggalkan rumah sakit. Apa? Kalau yang ini aku jadi gelisah. Aku membayar 300.000 dan membawa pulang Kochun. Aku sangat senang akhir-akhir ini karena aku bisa membandingkannya setiap hari. Aku menyewa beberapa kaset video untukmu dan menghabiskan waktu. Sebenarnya aku suka menonton film kanton. Tapi aku pikir kau lebih suka film Hollywood. Aku sudah menonton ini berkali-kali. Hah? Laki-laki itu Alan Delon namanya. Dia sangat pintar. Produksi lokal seperti The Band semuanya menyalin ini. Dia mengoleskan gel di rambutnya. Manis sekali. Kau sudah lama tidak bicara. Kau sadar kembali selama lebih dari 2 bulan. Ibuku pernah berkata, kalau kita tidak boleh membiarkan hal yang tidak menyenangkan tetap tinggal di hati kita. Ungkapkan saja, itu akan membuatmu lebih baik. Oh ya, ngomong-ngomong, jika aku jadi kau sebulan yang lalu, aku juga ingin mati. Tidak bisa bergerak atau berbicara. Itu lebih buruk daripada di penjara. Jika aku harus berbaring di tempat tidur selamanya, lebih baik aku mati saja. Tapi kau ini beruntung. Aku yakin kau akan segera pulih. Hei, Tuhan juga membantumu. Kau harus lebih menghargai diri sendiri. Benar kan? Jika kau harus mengoleskan gel pada rambutmu, apa kau akan setampan Alan Delon? Itu bau. Apa? Gel rambut itu bau. Kau baru saja berbicara denganku? Kau akhirnya bisa berbicara? Aku diam selama 2 bulan. Aku menyadari. Aku telah kehilangan segalanya. Tapi masih banyak lagi pertandingan dalam hidup seseorang. Hidup hanya pertaruhan. Aku mungkin tidak akan menjadi pecundang untuk selama-lamanya. Terima kasih ya. Tanpamu aku tidak akan berhasil. Aku yakin kau pasti dapat kembali apa yang menjadi milikmu. Lain kali kalau berjudi, kenapa tidak menata rambutmu seperti rambut Alan? Tidak mau. Itu baunya tidak enak. Lebih buruk dari saat kau berkeringat. Tapi aku ingin sekali melihat rambutmu seperti rambut Alan. Baiklah, akan kulakukan. Aku akan oleskan gel di rambutku sekali untukmu. Kenapa nggak sekarang? Jangan sekarang. Kalau gitu ayo lakukan. Hei, kau sudah lama tidak berbicara. Kau sadar kembali selama lebih dari 2 bulan. Ibuku pernah berkata, kalau kita tidak boleh membiarkan hal yang tidak menyenangkan tetap tinggal di hati kita. Kau mau minta uang pada ayahmu? Tentu saja. Bagaimana lagi aku membantu Kochun? Aku takut ayahmu tidak punya uang. Kenapa? Terakhir kali dia berutang banyak pada Momo dan aku tidak mau kalau kau dipukuli. Tenang saja. Coba pikirkan dulu. Ayah. Seven, kenapa kau di sini? Lari cepat. Momo, kau mencari masalah ya? Masalah? Ayahmu berhutang padaku. Ditambah aku dirawat di rumah sakit karenamu. Aku kesini untuk menagih. Kau mau uang? Aso. Aku akan ambil di ATM. Ayo. Tunggu. Kau pikir aku apa? Kau tidak punya uang? Kami tidak punya. Tapi calon suami Nona Seven punya. Apa kau mengingatkan boneka? Dia adalah orang kaya. Suami masa depan Nona Seven tidak lain adalah dewa judi. Apa? Aku harus mengatakan pada mereka. Apa katamu? Kau bilang kau berkencan dengan dewa judi?
Itulah alasannya kenapa lebih hebat berselingkuh dengan Nona Seven. Baiklah, aku akan memberimu 2 jam. Bawalah Dewa Judi menemuiku. Jika tidak, kembalilah untuk mengambil mayat mereka. Jangan panggil polisi, mengerti? Pergi. Wah, gawat, gawat, gawat. Gawat, gawat, gawat. Tempat yang cukup bagus untuk rehabilitasi. Aku melihat doktermu. Dia bilang kau beruntung. Ini keajaiban kau bisa berhasil melewatinya. Hing di mana? Kau ingin melihat adik iparmu? Chun, apa kabar? Aku senang kau baik-baik saja. Kembali dari Las Vegas, berat badannya turun. Dia tidak terbiasa dengan makanan Amerika. Dia sedang hamil. Kebahagiaan terbesarku adalah dicintai oleh Hing. Aku akan mencintainya sepenuh hatiku dan membawa kebahagiaan bagi anak kami. Pergilah. Apa kau sakit? Pergi, ku bilang. Kau ingin mengatakan sesuatu pada Jun, kan? Apa ada masalah? John, jika bayi kami laki-laki atau perempuan, kami ingin memanggilnya Kohing, dan kami ingin kau menjadi ayah angkatnya. Kalau kau setuju, dia akan menjadi anak yang paling beruntung. Kau pembohong! Jun, kau baik-baik saja, kan? Hah? Kau pura-pura bahagia. Itu tidak benar. John, maaf aku membuatmu Kau marah. tidak menikah dengannya, kan? Aku tidak serius, aku minta maaf. Ayahmu dan dia telah memaksamu, kan? Ayo mengakulah. Tidak, Ayo John. mengakulah. Katakan dia. Jangan keterlaluan. Ayo pergi. Maaf. Kau tidak Kau bahagia. lelah, John. Katakan sejujurnya. Aku Ayo, mau Kohing. istirahat ya. Kohing, katakan sebenarnya. Katakan terus terang padanya. Aku sama sekali tidak akan keberatan. John, cinta kita hanya ilusi. Tolong perlakukan aku sebagai kakak iparmu. Bersikaplah yang baik. Payah. Seven dan ayahnya disandra. Padahal aku berharap padanya. Sudah 2 jam lebih, jadi tidak akan kembali. Saat Lungu datang, dia akan menghajarmu sampai habis. Payah kau. Aku punya 5 senjata yang mengarah kepadamu. Aku hanya menunggu dia. Kau harus menunggu lebih lama. Dia tidak ada. Beraninya kau kembali. Maafkan aku. Hadirin sekalian, ini Dewa Judi. Aku dengar Dewa Judi berambut panjang. Sayang, selamatkan aku. Aku jadi dewa judi demi dia. Maksudku, tolong biarkan gadisku pergi. Apa kau benar-benar Dewa Judi? Kau bilang kau mau bertaruh dengannya, kan? Kalau menang lepaskan dia, kalau kalah bayar 10 juta. Ayo main dadu. Aku akan bertaruh duluan. 3 angka 6. Giliranmu. 6 di semua sisi. Kau pikir aku anak kecil? Pergi. Jadi kau Dewa Judi? Baiklah, aku akan bermain denganmu. Tolong singkirkan tangan kasarmu itu dariku. Aku akan melempar dadu. Pasang taruhanmu. Apa yang harus kupertaruhkan? Aku... Tentu saja jumlah yang besar. Besar. Oh, kakak. Wah, angka yang besar. Kita menang, kita menang. Coba lihat itu. Sekarang giliran kami. Lepaskan ayahku dulu. Biarkan dia pergi. Aku yang dalam bahaya. Mana mungkin lepaskan dia dulu. Lanjut. Apa aku lagi? Jangan panik. Aku kan hebat. Buat taruhanmu. Aku yakin besar. 11 poin bagus. Tidak, enak saja. Dia belum melempar dadu. Kau tidak bisa memutuskan. Buka. Berdiri. Hah? 3 kecil. Dasar payah. Tidak dihitung, kau tidak melempar dadu. Lagi. Hei.
Angka kecil. 456. Itu pasti berharga. Lepaskan Seven. Baik. Hei, biarkan aku pergi. Lepaskan. Kenapa masih bukan aku? Sekarang aku ya. Kau perlu menebak angka berapa untuk menang. Lanjutkan. 1 poin. Maaf, 1 poin. maksudmu 1 di setiap dadu. Jun, apa kau sakit? John, hidupku dipertaruhkan. Kau jangan bercanda. 1 poin. Hah? Mana dadu yang lain? Aku lihat kau mencuri 1, jadi aku mencuri juga. Siapa dia? Dia berpura-pura payah. Aku tidak berpikir dia itu orang yang payah. Tapi dia benar-benar payah. Aku mohon biarkan aku Kau pergi. tidak mengambil keputusan di sini. Pergi. Tuan, tolong. Aduh, jangan. Aduh, jangan. Tolong, jangan pukul aku. Aduh, jangan. Aku mohon. Ayo pergi, polisi datang. Apa yang kau lakukan? Ayo cepat pergi. Ayo, gunakan pintu belakang. Konyol. Jangan konyol, ayo pergi. Dokter, bagaimana keadaannya? Dari pemeriksaan awal, dia punya masalah kejiwaan. Dia menunjukkan tanda-tanda awal paranoia dan penyakit mental, tapi belum ada kecenderungan kekerasan. Jun, jangan tendang. Hentikan. Maaf, dokter. Maaf. Jun, sudah hentikan, jangan lakukan itu. Kita bisa menyembuhkanmu, ayolah, berhenti. Berhenti, apa yang kau lakukan? Dokter, bagaimana Dari keadaannya? pemeriksaan awal, dia punya masalah kejiwaan. Itu artinya dia menunjukkan tidak waras. Tanda-tanda awal paranoia dan penyakit Aku mental, penasaran tapi apa belum dia ada memang benar kecenderungan begitu. kekerasan. Apa kau meragukannya? Apa kau pernah mempertanyakan Nomu? Hati-hati, Tuan Dewa Judi. Kau sekarang menghadapi tantangan besar. Jika kau tidak bisa melakukannya dengan baik, itu akan berpengaruh besar. Bulan lalu aku diterima dengan baik di Las Vegas. Sedetik kemudian kompetisi dewa judi lainnya sedang berlangsung. Aku tidak tahu apa niat mereka. Ini politik. Di antara kasino ada banyak konflik kepentingan. Jika mereka menerima orang Asia sebagai judi top, dewa judi, bagaimana dengan reputasi mereka? Aku pasti akan menang melawan orang barat. Tentu. Tapi bagaimana jika Kochun berpura-pura sakit jiwa dan muncul di pertandingan internasional? Lepaskan aku. Kenapa kau mau uping? Tidak, aku hanya lewat tadi. Kau bohong. Lepaskan tanganku. Tanganmu selembut bayi. Sedikit tekanan saja kau sudah berteriak. Dengarkan aku. Kau ada di sampingku karena kau adalah istriku. Kau tahu apa yang terjadi. Kalau kau melakukan kesalahan. Apa kau ingin Kochun ikut pertandingan? Aku akan jual apartemen nenekku untuk memberinya uang. Menurutmu membantunya memasukkannya ke dalam kandang singa? Tolong bantu aku. Hanya perwakilan distrik yang bisa mengikuti pertandingan. Kita kan tidak. Lalu bagaimana? Tolong! Hentikan! Tolong! Kochun! Hei! Hei, cepat hentikan! Orang-orang itu membawa Kochun. Kau tidak berguna. Itu pasti perbuatan Kongo. Panggil polisi. Besok ayo ke Makau. Mereka tidak akan menangkapnya jika mereka ingin dia mati.
Pertandingan Dewa Judi Internasional akan mengadakan konferensi pers. Kalau begitu pergi ke Makau untuk mencari Kongo. Aku tidak akan melakukan penjahat yang menyakiti temanku. Reporter yang terhormat, tolong berhenti mengambil foto. Ini adalah aturan pertandingan. Konferensi pers untuk pertandingan Dewa Judi Internasional dimulai sekarang. Perwakilan Australia dan Korea belum tiba, tapi rasanya kita tidak bisa menunggu lagi. Sekarang ayo kita sambut Dewa Judi, Tuan Kongo. Dengan ini aku menyatakan dimulainya konferensi. Kongo, sebaiknya kau beri kocok padaku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Mau apa kau? Kau mau apa? Bertarung denganku? Dengar ya, ini dunia yang berbeda. Gunakan mulutmu, bukan tinjumu. Penjahat rendahan lahir tapi tidak dibesarkan dengan benar. Aku kasihan pada ibumu yang melahirkan orang rendahan sepertimu. Mungkin ibumu juga melahirkan balok sabun. Apa-apaan ini? Kau mengutukku? Perwakilan Australia datang. Dari Australia. Tuan-tuan, aku ucapkan pada kalian, selamat datang. Mohon maaf, aku datang terlambat. Apa kau David Corhen? Aku Kocu, yang mundur karena cedera. Sekarang aku sudah sembuh. Aku diundang Gold Coast Australia untuk ambil bagian. Kali ini, aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Bagus. Iya. Kocu, Bagus. aku senang kau tidak apa-apa. Tidak ada yang salah denganku. Selama ini aku baik-baik saja. Kita diawasi oleh kendaraan intel dari FBI. Ayo, Hing. Kalau tidak pura-pura sakit jiwa, aku tidak akan ada di sini hari ini. Apa kau juga menipuku? Tidak akan kuulangi. Aku tidak akan menipumu lagi. Jadi begitu kita diawasi ya? Bagaimana kau menghubungi orang-orang di Australia? Aku pakai cara lama, dengan surat. Komunikasi melalui surat. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Kau tidak tahu banyak soal aku. Kalau gitu mulai sekarang, aku harus tahu segalanya tentangmu. Beritahu aku. Aku akan coba yang terbaik. Tidak, aku ingin tahu segalanya. Apa rumah ini aman? Kita dijaga oleh kasino Australia. Mereka ingin aku tidur dengan tenang. Apa kau yakin tentang hari esok? Kongo dan Tony dari Filipina, mereka cukup kuat. Yang paling aku khawatirkan adalah trik terakhir yang tidak diajarkan Ken padaku. Aku rasa tidak ada. Itu akan lebih buruk lagi. Aku kenal dia. Kalau dia berpikir besok dia tidak akan bisa menang, dia akan melenyapkanku malam ini. Tuan Ken, bisa kita mulai sekarang? Wolf, tidak sampai jam 1.30 pagi. Saat itulah orang biasanya tidur nyenyak. Ambil tindakan saat itu. Lenyapkan semua orang dalam 3 menit. Baiklah. Kau melawan Lungu di Vietnam. Kau pasti mengenalnya dengan baik. Dia berhasil lolos di Vietnam. Tapi dia tidak akan beruntung kali ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
Kosong. Biarkan aku tidur denganmu agar aku aman. Kita tidur di kamar yang sama. Ayah! Lari! Aduh, jangan habisi aku. Akan kuceritakan Seven dan Kocun di ruang duduk. Rumahnya tidak terlalu besar. Kau akan menemukannya di dapur lantai 2. Ada angsa panggang di lemari es. Panaskan dalam microwave kalau kau ingin memakannya. Lungu sekarang sedang mandi. Dia selalu mengompol. Waspadai lantai yang licin. Aku hanya pembantu paruh waktu di rumah ini. Jadi aku tidak tahu. Kenapa kau diam saja? Wolf, biarkan dia pergi. Dengarlah, ini bukan Vietnam. Kocun Lungu, ayo selamatkan dia jika kalian bisa. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau tidak, aku akan mendorongnya. 1, 2, tunggu. Kak Seven! Saatnya pergi. Jika tidak bisa melupakannya, kau akan kalah. Aku ingin bertemu dengannya.
Seven, aku di sini untuk menemuimu. Dokter bilang tulang belakangmu mengalami kerusakan permanen. Kau tidak punya kesempatan untuk pulih. Seven, aku tahu kau mendengarkanku. Mereka yang melakukan ini tidak akan aku ampuni. Aku tahu kau merasa dikurung di dalam kotak, gelap dan tidak bisa bergerak. Tapi kotak ini tidak pernah ada yang bisa membukanya. Aku tidak ingin kau menjadi seperti ini. Aku bilang aku akan mengoleskan gel di rambutku sekali untukmu, kan? Walaupun kau tidak melihatnya, aku akan melakukannya sekarang. Karena itulah janjiku padamu. Dalam pertandingan hari ini, kita punya Kocun yang mewakili Australia, Kongo mewakili Macau, Jin Yat-hung mewakili Korea, Tim Nelson mewakili Amerika, Tony Morano mewakili Filipina, dan Pierre Sidi yang mewakili Eropa. Ada 6 pemain yang bertarung, tidak ada taruhan maksimum. Tetapi taruhan minimumnya adalah $5 juta. Kartu tersebut dibuat khusus di pabrik Jerman, karena setiap deck punya pola yang berbeda. Setelah setiap pertandingan, kartu akan segera dihancurkan untuk menghindari kecurangan. Agar tidak mengganggu pemain, kecuali staf panitia, setiap peserta hanya diperbolehkan membawa 3 orang. Pemenangnya akan dimahkotai dalam 36 pertandingan. Tuanko, selamat datang. Semuanya ada di sini. Ayo, silakan masuk. Maaf. Maafkan aku dengan kejadian semalam. Tapi setelah pertandingan, aku yakin kau pasti akan merasa lebih baik. Satu lagi yang ingin aku katakan.
Gaya rambutmu itu sangat jelek untukmu. Chun, ada yang ingin kusampaikan padamu. Kita bicara lagi nanti. Ini penting. Hing. Pertandingan dimulai. Dengar, malam ini kau duduk di belakang Chun. Dia itu punya kebiasaan buruk. Dia suka membaca kartu dengan melipat salah satu sudutnya. Aku tidak mengoreksinya tentang kebiasaan ini. Karena aku khawatir hari ini akan datang. Kartu yang tertutup adalah 4. 300.000. Aku keluar. Aku keluar. Aku keluar. 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 Dia memilih untuk melipat semua di 20 pertandingan sejauh ini. Aku pikir dia mencari kemenangan yang pasti. $2 juta. Wah, hebat sekali. Aku sudah mengalahkan sebagian besar uang mereka. Kalau aku memilih untuk berhenti secara pengecut sepertimu di game berikutnya, tetap saja aku pasti akan menjadi pemenangnya. Benar kan? Kau seorang dewa judi. Mana mungkin jadi pengecut kan? Terkadang kehilangan muka tidak apa-apa. Aku keluar. Kau benar, aku dewa judi. Aku tidak akan memberimu kesempatan. 1 juta. Aku ikut. Aku ikut. Sekarang aku pasang 5 juta. Kau melihat kartu asku dengan harga serendah itu? 10 juta lebih. Kalau mau ikut, tambahkan 15 juta. Kau bilang aku terlambat kan? Makanya aku ikut. All in. Kau diberi banyak uang, sepasang per as melawan sepasang raja. Kalau kau mendapatkan 3 per, masukkan saja semuanya. Oh, oke. Aku ikut 10 juta. Aku mohon maaf. Aku memang punya 3 per. Salahku. Naikkan taruhan?
Semuanya dengan 3 per. Baiklah, aku punya banyak uang. Aku ikut dengan pasangan rajaku. Dewa Judi, giliranmu. Kartu tertutupnya adalah 10 hati. Kochun punya 3 pasang di atas meja, tapi orang Filipina itu mengikutinya. Dia pasti punya 3 raja. Oh, saat aku mengambil sapu tanganku malam ini, itu berarti melupakan segalanya dan terus maju. Aku punya cara sendiri untuk memperbaiki Kochun. Apa itu? Kau akan segera tahu. Saat aku mengambil sapu tanganku, kau teruskan bermain. Baiklah, aku bergabung dengan pesamu. Apakah Flash lebih besar dari Triple? Aku ikut. Payah. Maaf ya, aku dapat memanggil. Dia tidak punya uang lagi, hanya kita yang tersisa. Tidak mungkin. Kau harus memberi orang lain kesempatan. Kenapa kau tidak minta pada bosmu? Di belakangku ada sekitar 30 juta dolar. Kau harus putuskan apa mau masuk semua. Aku minta penangguhan sementara. Kalian berdua tidak waras. Tuan Kochun, apa kau punya peningkatan taruhan? Sayangnya saat ini, mereka tidak menyiapkan uang tambahan untukku. Aku punya. Kau tidak waras. Apa yang kau lakukan? Kochun, aku ingin bicara denganmu tentang masalah ini. Kongo, aku sudah cukup menderita. Aku membawa semua tabunganku hanya untuk mendapat kesempatan ini. Ini cek bank senilai 30 juta dolar. Aku akan berikan uangnya pada... Chun, jangan pedulikan aku. Aku ingin mendukungmu dengan uang ini. Aku sudah muak dengannya. Aku tahu harus bagaimana. Duduklah. Tolong bantu aku. Periksa ceknya. Dengar Kochun, jangan kau rayu istriku. Jaga ucapanmu itu. Ini saatnya kita menyelesaikan skor kita, sekali untuk selamanya. Bagus. Jadi, ceknya valid. Buka penutupnya. Aku ambil kembali apa yang selama ini menjadi milikku. Aku pertaruhkan semuanya. 30 juta. Semuanya masuk? Tidak secepat itu. Kau mencoba untuk merayu istriku. Aku ingin kau pertaruhkan tanganmu pada babak ini. Siapapun yang kalah harus potong tangannya. Apa harus sejauh itu? Kau ingin ini diselesaikan, kan? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam lagi. Komite Dewan, apa taruhan seperti itu diperbolehkan? Kami tidak akan mencampuri urusan pribadimu, Tuan Kochun. Lebih baik aku mundur. Lebih baik tanganku untuk wanita. Setidaknya kau punya kartu flash. Aku hanya punya 3 raja. Bagaimana? Kau takut? Baiklah, aku di posisi yang sulit. Aku ikut. Tunjukkan kartumu. Kau tidak mungkin punya 10 hati. Karena kartuku adalah...
Tolong maafkan aku. Aku mengkhianatimu. Aku menikah dengannya. Aku istrinya. Aku harus membantu. Aku minta maaf. Maafkan aku. Aku menang terakhir kali dengan Strike Flash. Dan kali ini juga dengan Strike Flash. Tuan dan Nyonya, Strike Flash! Kenapa bukan 10 hati? Kenapa bukan 10 hati? Tuan Ken, kau menyuruh Hing mengganti kartu kami, ya kan? Itu langkah yang cerdas. Tapi sayang sekali, saat aku melihat Hing malam ini, tatapannya terlihat sangat berbeda. Dia cinta pada laki-laki lain. Itu membuatnya mampu melakukan apa saja. Aku biarkan dia mengubah kartuku dengan sengaja. Kau meminta Pakau untuk mengintip di belakangku. Aku tahu trikmu. Dia hanya melihat sudut kartu yang kusembunyikan di dalam cincinku. Kartu yang kumiliki bukan 10 hati. Itu 3 klub. Inilah trik yang belum pernah kuajarkan padaku. Baktikan dirimu pada Buddha. Karena itulah, kudedikasikan 3 klub itu untukmu. Dasar penipu! Tuan Juri, dia penipu! Juri, aku melakukan ini karena orang lain telah curang lebih dulu sebelumnya. Apa ini melanggar aturan? Tidak. Apa artinya? Hah? Dia punya 3 berpasangan. Kau hanya punya kartu as. Dia adalah pemenangnya. Dia menang dengan 3 pasangan. Astaga! Bayar hutangmu sekarang. Kau berhutang padanya. Bawakan aku kapak. Paman Ken, selamatkan aku. Aku tidak bisa kehilangan tanganku. Kau tidak mengerti juga ya? Kau tidak berharga baginya, maka dia tidak akan pernah menyelamatkanmu. Payah, kau berbohong padaku. Kau pasti penasaran kenapa menjadi lipstik asli, kan? Kau punya 2 lipstik sebelumnya dan kau sudah menggunakan 1. Kali ini, kau yakin bawa yang lain. Jadi ku minta seseorang untuk mengubahnya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kapalmu akan segera tenggelam. Aku sekarang menyatakan, yang menyandang Dewa Judi Internasional adalah Tuan Ko-chun. Sejak hari itu, Ko-chun jarang terlihat di depan jenderal. Banyak orang memberitahuku tentang legenda Ko-chun. Aku mendengar dia menerima 2 siswa, Dager dan Sing. Beberapa orang mengatakan dia muncul di Nepal bersama Sevan. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang benar dan apa yang tidak.